Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Pramesti. Nama saya Tiara Dwi Fadila. Saya Mutia Nuranisa. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mengangkat isu tentang ujaran kebencian di media sosial. Di sini kami akan mewawancarai beberapa orang yang berada di sekitar kami. Dan jangan lupa simak videonya sampai akhir. Stay tune teman-teman. Di era digital sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Platform ini dapat memudahkan kita menghubungkan dengan dunia luar dalam berbagai aspek, yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman kerja hanya dengan klikan jari. Namun sayangnya, di balik manfaat dan kemudahan dari media sosial juga memiliki sisi gelap. Di mana sisi gelap dari media sosial salah satunya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini di dalam teksnya itu biasanya berupa unsur sara dan penghinaan. Nah, ini bisa merusak kerukunan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa penyebab utama ujaran kebencian di media sosial? Apa pendapat generasi muda terkait dengan kasus ini? Dan bagaimana cara kita mencegah atau menyangkal ujaran kebencian di media sosial? Ini saatnya yang muda berbicara. Untuk mengetahui apa sih pendapat orang-orang mengenai ujaran kebencian yang ada di media sosial, yuk kita tanya-tanya orang yang ada di sekitar sini untuk mengetahui apa sih pendapat orang mengenai ujaran kebencian yang ada di media sosial. Yuk. Nah, permisi Kak, boleh tanya-tanya sebentar? Jadi namanya dan dari fakultas apa ya Kak kalau boleh tahu? Aku Nadia Silvani dari Fakultas Hukum. Nah, jadi pas banget nih Kak Nadia nih dari Fakultas Hukum. Nah, pas banget gak sih sama materi kita pada hari ini? Biasanya kan anak hukum tuh tahu tuh. Nah, jadi kakak kan sekarang kan bisa ngelihat sendiri dan bisa merasakan banyak banget ujaran kebencian yang dilakukan terutama anak-anak muda nih, generasi kita zaman sekarang. Banyak-banyak nih biasanya banyak banget yang saling memberikan ujaran kebencian, baik itu di media sosial, kadang di platform-platform lain, terus tuh kadang di komentar, kadang di konten-konten mereka sekalipun. Nah, menurut kakak nih, apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan ujaran kebencian? Jadi menurut aku ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu biasanya perbedaan pendapat, opini, atau pandangan mereka dalam suatu isu atau suatu permasalahan lah. Misalnya dalam satu konten atau dalam satu permasalahan itu ada pro dan kontra. Mereka ini lebih ke arah pro atau kontra. Jadi mereka tuh memperdebatkan dan juga mempertahankan pendapat mereka. Nah, jadi di situ Kak, mereka tuh dengan mempertahankan pendapat mereka itu biasanya terdorong untuk mengujarkan suatu kejelekan dari apa yang dimaksud orang itu benar atau salah. Tapi jika dirasa menurut dia itu benar, jadi dia akan mempertahankan sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, yang kedua itu kembali lagi sepertinya sama dengan faktor pendapat ya. Itu tuh lebih ke juga kebiasaan kita, kebiasaan orang lain, di mana mereka tuh sering melakukan hal tersebut. Nah, seperti kakak bilang tadi, seperti di konten, komentar, biasanya kita kan ada yang gatel banget kan, pengen ngetikin ini, jadi tuh ya kan, jadi kayak pengen ngucap tuh, sebenarnya tuh karena seru mungkin kan, jadi suatu kebiasaan, jadi mereka tuh terhanyut oleh hal tersebut. Padahal salah ya Kak. Iya, bener banget. Dan ada juga yang ketiga itu adanya kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya edukasi. Jadi tuh kita sendiri atau orang lain di sekitar kita itu perlu diedukasikan supaya tidak mengucapkan ujaran kebencian atau atau memperluaskan di halayak ramai gitu. Jadi menurut aku kayak Tadi guys, menurut Kanadia, ujaran kebencian itu mulainya dari diri sendiri gitu loh. Perbedaan pendapat yang mendorong orang itu untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, Kak Nadia sendiri pernah nggak sih mengalami dapat ujaran kebencian dari orang lain gitu loh maksudnya? Sebenarnya kalau ujaran kebencian dari orang lain tidak, tapi kalau untuk misalnya ada suatu isu, kita katakanlah isu yang sedang panas diperbincangkan, isu negara, politik misalnya politik ya. biasanya yang panas ya Kak. Misalnya
aku pro sama pendapat ini dan orang lain pro dengan pendapat itu. Jadi karena aku ingin mempertahankan argumen aku berikan lah kan fakta-fakta yang nyata di lapangan. Tapi orang ini tidak bisa mempercayai itu, menerima juga. Jadi mereka itu seakan-akan memperjelekkan apa yang aku benarkan dengan menjelekkan tadi, padahal itu tuh bisa dikatakan dengan baik saja. Jadi ada masalah di sana. Menurut aku pernah mengalaminya sih, ya kayak gitu. Jadi kakak mengatasinya dengan memberikan penjelasan sesuai fakta yang iya. ada dia dapat gitu loh Karena guys. kalau kita balik ujar kebencian kan itu nggak bagus ya. Jadi kita sama aja kan ya Kak, iya kayak sama mereka, aja. iya. Jadi kayak gitu aja. Nah, itu tadi dia guys pendapat Kak Nadia dari Fakultas Hukum mengenai ujaran kebencian yang ada di media sosial. Ini sih Kak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Jadi di sini nama kakak siapa dan Mbak Oki dari pendidikan IPA. Oke, di sini kita lagi sama Mbak Oki dari pendidikan IPA. Mbak, di sini kami minta waktunya mau tanya-tanya nih. Kita kan sering banget ya dengar kayak kasus kebencian, ujaran kebencian di media sosial. Kita kan sering banget ya Kak jumpa di konten-konten ataupun di kolom komentar. Nah, di sini kami mau tanya-tanya terkait dengan kasus itu nih. Menurut Mbak sendiri, apa sih penyebab atau faktor utama kenapa seseorang itu melakukan ujaran kebencian di media sosial? Kalau dari pandangan Mbak itu ada dua sisi ya. Yang pertama dari pelakunya itu mungkin dulunya dia menjadi korban, sehingga dia bisa menjadi pelaku, sehingga dia bisa menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian kemungkinan kedua itu mungkin itu terjadi karena ingin mendapatkan simpati ataupun perhatian dari orang lain, sehingga dia melakukan ujaran kebencian. Itu mungkin. Oh, jadi teman-teman menurut Mbak Oki, ujaran kebencian itu terjadi karena satu si pelakunya itu pernah menjadi korban, yang kedua adalah si pelakunya itu mencari perhatian atau mencari simpati atau ingin dilirik oleh orang lain. Biasanya tuh kan kalau kita berkomentar negatif, biasanya ada tuh yang bagus-bagus gitu ya Mbak ya. Terus apakah Mbak sendiri pernah menjadi salah satu korbannya? Mungkin dari Mbak pernah ya? Mbak pernah? Pernah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perasaan atau kondisi Mbak saat itu? Gimana sih pengaruh dari dampak negatif ujaran kebencian sosial yang dilakukan oleh seseorang terhadap Mbak dengan kehidupan Mbak? Mungkin kalau dampaknya itu pasti ke mental ya. Pasti mental kita down akibat ujaran kebencian yang tentunya ujaran itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di kehidupan kita. Kemudian solusi dari Mbak mungkin jangan terlalu memikirkan ujaran kebencian itu, karena biarlah orang berkomentar apapun, kalaupun kita benar, kita tidak perlu takut apa yang mereka sampaikan. Berarti cara melindungi diri Mbak sendiri itu dengan cara Mbak mendengarin apa yang mereka omongin tentang Mbak selagi itu bukan oleh fakta. Iya. Tapi Mbak punya selagi itu Mbak ada trik khusus nggak? Kayak Mbak nggak main medsos sementara waktu atau apa gitu? Kalau main medsos itu tentu saya main medsos. Tapi untuk saya lebih ke misal kalau kita sudah kontakkan sama seseorang yang melakukan ujaran kebencian tersebut, lebih baik dibatasi, ataupun mungkin lebih baik lebih baik dibatasi ataupun bisa diblokir ujaran kebencian tersebut agar bisa kita melindungi mental kita sendiri. Jadi Mbak sebagai salah satu yang pernah menjadi korban dari ketidakbagusan dari media sosial itu sendiri, Mbak punya nggak pesan yang mungkin bisa disampaikan sama teman-teman yang mungkin mengalami kasus serupa dengan Mbak? Mungkin kesan dan kesan dari Mbak untuk korban yang mengalami ujaran kebencian tersebut, kalian tidak perlu takut atas yang disampaikan tersebut. Di saat kalian benar, kalian tidak perlu takut. Seperti itu saja. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih, sama-sama. Permisi Kak, boleh tanya-tanya sebentar kan boleh. Baiklah, perkenalkan dulu Kak sih namanya namanya terus dari fakultas apa nih kakaknya? Nama saya Muhammad Zafran Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi ini Kak Zafran ya, ini dari FISIP ya. Nah, jadi kakak kan tahu kan sekarang kan banyak banget
ujaran kebencian yang biasanya terutama di media sosial ya kak. Ya. Nah itu biasanya kayak di platform media sosial tuh banyak banget, atau itu di komen atau konten mereka sendiri. Nah menurut kakak nih, apa yang menyebabkan orang itu melakukan ujaran kebencian? Biasanya ya, kalau orang-orang yang melakukan ujaran kebencian itu biasanya dia mendapat perlakuan kebencian itu sebelumnya. Jadi dia mengimbaskan ujaran kebencian yang didapatnya itu ke orang lain. Jadi mereka yang memberi ujaran kebencian kepada orang lain itu sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Menurut saya sih seperti itu ya. Nah jadi menurut Kak Zafran tuh kayak ujaran kebencian itu karena orang lain juga, maksudnya tuh karena bukan dari dirinya sendiri tapi juga dampak dari perlakuan orang lain ke dirinya. Nah kemudian Kak Zafran sendiri pernah nggak sih dapat ujaran kebencian terutama di media sosial dari orang lain? Kalau saya sendiri belum pernah sih merasakannya. Baik, baik. Kan kakak belum pernah nih merasakan. Gimana kalau misalkan suatu waktu kakak mendapat ujaran kebencian dari orang lain di media sosial? Bagaimana sih cara kakak melindungi diri kakak? Kayak gimana? Jangan sampai dia tuh membuat ujaran kebencian ke diri saya. Kalau itu simpel saja sih. Jadi kalau kita nggak mau mendapatkan ujaran kebencian dari seseorang, dari orang lain, kita harus bijak menggunakan sosial media itu. Kita harus bisa dengan kompeten untuk memakai media sosial itu. Jadi orang lain bisa ragu untuk memberi ujaran kebencian kepada kita. Kan dalam media sosial ini kebanyakan kakak sering lihat gak sih kalau yang mengujarkan kebencian itu kebanyakan dari anak-anak Gen Z seperti anak-anak generasi kita sekarang. Ya. Kan banyak yang dari generasi kita. Bagaimana sih pendapat kakak kalau misalkan untuk anak-anak Gen Z itu untuk tidak melakukan ujaran kebencian di media sosial itu? Apa sih pendapat kakak kayak kasih solusi lah soal anak jangan sampai anak generasi kita Zaman sekarang ini makin gitu loh. Padahal kan katanya 2045 nih mau generasi emas lah dan sebagainya, generasi yang bagus. Kalau itu ya nggak bisa kita salahin dari orang lain. Kalau memang dia mau memberi ujaran kebencian kepada seseorang, itu dari dirinya sendiri. Dia harus bijak, dia harus banyak belajar, dia harus bisa memilih-milih yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi menurut saya untuk generasi kita ini bijaklah menggunakan sosial media dan ya kurangilah memberi ujaran kebencian kepada seseorang karena dampaknya bisa ke diri kita sendiri. Dampaknya kepada orang lain Ya. juga. Nah jadi guys, menurut Kak Zafran tuh maksudnya kalau misalkan mau generasi kita itu tidak melakukan ujaran kebencian dan mengurangi ujaran kebencian, nah itu tuh dimulai itu dari diri kita sendiri. Nah kemudian baru deh bisa berdampak ke orang lain. Terus apa sih pesan dan kesan untuk generasi kita yang sekarang ini? Ya, itu aja sih. Bijak menggunakan sosial media, jangan memberikan ujaran kebencian kepada orang lain. Nah, ketika kita memberikan ujaran kebencian kepada orang lain, maka orang yang bisa berpikir, yang bisa memilih itu adalah orang mengecap yang memberi ujaran kebencian itu adalah mengecap orang yang buruk kita. Oke, terima kasih atas pendapat Kak Zafran. Kasih Kak Zafran. Itu saja mungkin itu tadi yang kami tanya-tanya kali ini Kak. Mungkin lain waktu bakal kami tanya-tanya lagi nih kalau ketemu Kak Zafran ya. Gitu aja guys, terima kasih Kak Zafran. Terima kasih ya Kak. Nah teman-teman, itu dia tadi pendapat orang-orang di sekitar mengenai isu ujaran kebencian yang ada di media sosial. So yang udah nonton